Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah hadir ya rekan-rekan kita Pak Hasanuddin, Ibu Lina Herlina dan Rahmawati Fakhruddin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pak Hasanuddin, alhamdulillah hadir selalu. Bu Lina sehat, Bu Lina? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat Bapak juga ya. sehat. Ya, alhamdulillah. Bu Rahmawati, apa kabar Bu Rahmawati? Alhamdulillah Pak Dokter sehat. Semoga Pak Dokter Ya. dan Ibu semua sehat semua. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ada yang tugas presentasi dari kelas B2 ini yang mempresentasikan tugasnya. Pak Dokter, Assalamualaikum. Salam Bu Linda, apa kabar Bu Linda, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah. Ya. Ada yang ada apa Bu? Silakan. Iya, boleh bertanya Pak Dokter? Ya, silakan. Iya, kebetulan tadi saya ke kampus Pak Dokter, kan ada pembimbingan ya, saya udah nerima SK, pembimbingnya Pak Dokter Edi sama Pak Muhammad apa? Satu lagi. Muhammad siapa? Riyad. Iya. Yang kemarin sempro itu. Iya, iya. Iya, yang mau saya tanyakan ini Pak Dokter, punten lewat Zoom, nggak apa-apa Pak Dokter? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya fleksibel aja. Iya. Kita ketemunya lewat apa juga nggak bisa. Ada outline-nya ini kan untuk gitu ya, ada outline-nya. Cuman gimana nih Pak Dokter, berarti saya bikin sesuai outline yang ada di sini atau bagaimana? Yang ada di sini maksudnya apa? Yang ada di buku panduan. Oh ya, disesuaikan aja dulu dengan yang ada di buku panduan. Nanti kita buatlah grup atau kelompok sehingga nanti memudahkan kita walaupun masih mobile ya, tapi nanti kita apa bentuk file atau bagaimana. Nah, nanti baru dua nih dari Bu Linda dengan Bu Neneng yang baru ketahuan gitu, belum dari yang lainnya. Oh gitu. Nah. Baik, berarti nanti bisa dibikin kelompok aja ya Pak Dokter ya yang. Ya, sepertinya mungkin saya juga menyiapkan harus Google Form nanti ya, karena saya yakin kan pada sibuk nih aktivitasnya, tapi kita tetap melakukan pembimbingan ya. Ya mungkin nanti saya pikirkan dulu teknisnya bagaimana ya, atau mungkin nanti buatkan aja grup di WA atau apa ya, nanti kita bisa lanjutkan dengan Google Form atau isian apa nanti sehingga lebih fleksibel gitu. Iya baik Pak Dokter, mohon maaf, itu Bu Neneng itu dari B2 juga atau? Kalau nggak salah Bu Neneng itu kelas A2. Oh, kelas A2 ya. A2 ya, kalau nggak salah A2. Kelas A2 pagi, offline deh. Kelas A2 pagi. Offline. Iya, baik. Tadi saya kalau tanya. Bu Linda ini, saya belum tahu penelitiannya. Kualitatif, kuantitatif? Kuantitatif. Kuantitatif ya, oke. Nanti kita sama-sama kita berdiskusi lah terkait dengan isi itu. Ya, baik. Terus ini ya teman-teman sekalian, di kelas itu kalau dibuka kelas kita ini kelas apa? Ini kelas yang lain. Kita kelas B2. Nah ini. Di kelas B2 ini tetap ada ujian tengah semester ya. Yang sudah tayang pada 4 November lalu. Di STS ini nanti silakan diklik di kelas saudara, diklik kemudian bisa diklik ini atau klik ini. Kalau ini kita klik dulu coba. Nah ya, nah ini unggah book chapter tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah pengembangan, desain,
penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI. Nah, nanti sebelum mengklik, ini disimpan dulu ya. Ini ada petunjuknya, bisa dibuka. Petunjuk penulisannya, ya. Di sini ada petunjuk penulisan, teksnya apa, jumlahnya apa, judulnya apa ya. Judulnya itu sangat terkait dengan pembagian yang tema-tema per kelompok, tapi boleh mengusulkan judul yang disesuaikan, tapi tidak terlalu jauh dari tema yang disampaikan. Nah, terus sini ada isi teksnya apa, penggunaan gambar tabel juga boleh, kemudian gayanya apa style ya, 7 edition. Jadi modelnya kutipan langsung ya. Nanti format penulisannya A4, marginnya ada di sini. Ini tolong nanti dibaca. Nah, sekarang memang saya belum menentukan tenggatnya ya. Jadi di sini diposting saja tanggal 4 November. Saya biasanya tugas ini inklusif ya di dalam mata kuliah kita. Jadi tugas UTS dan juga tugas ujian akhir semester. Saya berharap dari tulisan-tulisan saudara ini syukur-syukur ya nanti bisa dimuat dalam book chapter yang tentunya nanti kita masing-masing bisa berkontribusi untuk mencetak yang ber-ISBN gitu ya, dan setiap kita juga dapat buku tersebut gitu. Mudah-mudahan ini tidak ada kendala karena pada semester 1 kita tidak dilanjutkan gitu ya. Mudah-mudahan yang ini bisa dilanjutkan. Nah, itu terkait dengan tugas. Nah, ada pertanyaan nggak tentang tugas ini? Kira-kira? Jadi teman-teman semua nanti berikan tema yang menarik ya. Temanya terkait dengan tugas yang telah disampaikan dalam perkuliahan. Nah, tugas UTS ini berlanjut pada UAS nantinya, ujian akhir semester. Jadi saya tidak memberi pertanyaan apa, mengapa, kenapa gitu ya. Karena pada dasarnya pertanyaan-pertanyaan itu pada saat ini sudah bisa terjawab oleh teman-teman yang lebih paham ya terkait dengan materi-materi PAI yang setiap hari mungkin disampaikan kepada siswa-siswanya. Nah, oleh karena itu merefleksikan dari apa yang telah kita alami saat ini menjadi sebuah tulisan yang menarik dalam bentuk tema utama tentang evaluasi dan desain pembelajaran PAI. Oke, itu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa berkomentar di kelas ya, di forum kelas, silahkan komentar. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian. Di kelas itu saya sudah siapkan materi ke-7 ya, materi ke-7 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya membahas, saya berharap ada teman-teman yang presentasi. Apakah ada rekan-rekan yang presentasi untuk mata kuliah ini? Oke, kalau diam berarti kemungkinan tidak ada, maka saya mencoba berdiskusi dengan rekan-rekan sekalian terkait dengan materi yang ke-7 ini ya, tentang evaluasi holistik dalam pembelajaran PAI yang menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, isu yang berkembang pada saat ini memang kurikulum kita senantiasa berubah ya. Semoga berubahnya ke arah yang lebih baik ya. Nah, sekarang ini sudah kita sering mendengar ada perubahan di kurikulum. Jadi kurikulum yang lebih mendalam pada proses pembiasaan, pendalaman dalam materi, dan pendalaman dalam menghayati dan mengamalkan materi-materi pelajaran yang sudah tersampaikan.
Nah, sebagaimana kita maklumi, memang pada saat ini di beberapa tempat itu terjadi kesenjangan yang signifikan ya antara pendidikan adab atau pendidikan akhlak, di mana pendidikan adab atau pendidikan akhlak ini merupakan bagian dari tujuan proses pembelajaran PAI. Pendidikan agama Islam memiliki tujuan utama adalah memupuk keimanan, memupuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir secara teori teman-teman atau mahasiswa, guru, siswa juga ya, itu pada dasarnya sudah memahami sesuatu itu baik atau sesuatu itu juga tidak baik. Antara sesuatu itu baik dan sesuatu itu tidak baik sudah mereka pahami, karena dalam bahasa itu disebut sebagai mukallaf ya, mereka yang sudah bisa memahami mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi pada kenyataannya masih terjadi hal-hal yang seyogianya memang tidak terjadi. Dan parahnya lagi, yang melakukan tindakan-tindakan itu adalah mereka yang memang selama ini bekerja untuk mencegah itu, gitu ya. Katakanlah misalkan penyakit-penyakit yang berkembang di masyarakat ya. Katakanlah selama ini kita bisa mendengar berita-berita terkait dengan masalah-masalah kemasyarakatan seperti judi online ya. Dan itu memang pelakunya ya, pemainnya ya mereka yang memang punya kewenangan untuk menolak itu. Ini kan sungguh luar biasa ya. Saya pikir mereka itu adalah orang-orang yang terdidik, yang dulunya pernah mengenyam pendidikan-pendidikan keagamaan, baik itu di sekolah ataupun mungkin di madrasah. Tetapi kenapa kemudian terjadi kesenjangan, sesuatu yang tahu itu kemudian tidak dilaksanakan atau tidak masuk kepada aspek afektif dan psikomotorik. Nah, maka kemudian sebagai seorang akademisi ya, kita harus bisa mencari jawaban ya. Mengapa itu bisa terjadi? Korupsi terjadi bukan karena kemiskinan. Korupsi terjadi lebih pada mental ya. Penyakit mental. Nah, penyakit ini harus diobati. Nah, salah satu cara mengobatinya adalah agama atau dengan pendidikan agama Islam ini. Maka kemudian pendidikan agama Islam ini kemudian menjadi penting dan harus dilakukan proses-proses sejak dini. Proses-proses pendidikan adab itu harus diperkuat sejak dini. Pendidikan untuk rasa malu itu harus diperkuat sejak dini, dan karena itu pendidikan-pendidikan itu sebenarnya sejalan dengan apa yang dimaksud atau dituju dalam pendidikan agama Islam. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah membahas penilaian-penilaian terkait dengan holistik ya, yang bermakna menyeluruh, yaitu sebuah pendekatan penilaian yang melihat peserta didik secara menyeluruh. Kita melihat peserta didik itu di sekolah. Kalau di sekolah atau di madrasah formal tentunya ada batas-batas waktu, ada keterbatasan kita untuk mengamati atau melihat peserta didik. Nah, karena itu penilaian holistik sesungguhnya itu melibatkan banyak komponen, termasuk ada di situ orang tua, termasuk juga masyarakat, termasuk juga pegiat-pegiat sosial lainnya. Nah, kesemuanya ini diorganisasikan sedemikian rupa untuk mewujudkan pendidikan yang baik, ya, agar mewujudkan sebuah peserta didik yang dimana mereka memiliki pengetahuan, memiliki sikap, memiliki psikomotorik yang baik. Nah, sebagaimana kita pahami misalkan pendidikan kita itu kan selalu berkiblat ke
Barat lah, katakanlah pendidikan KBK itu lebih cenderung di Australia. Pendidikan apa namanya yang sekarang ini itu mungkin lebih pada mengarah kepada negara yang memiliki memiliki tingkat pendidikan yang tinggi seperti Finlandia. Nah, tetapi kita harus juga memahami bahwa pendidikan mereka menjadi nomor satu dalam bidang pendidikan itu versi apa, gitu kan? Nah, karena memang biasanya itu melalui versi-versi Barat. Tetapi juga infrastrukturnya itu juga harus menunjang, mulai dari pemilihan guru sampai pada implementasinya. Yang terutama bagi kita adalah kesejahteraan guru itu penting ya. Dalam konteks Indonesia ini guru itu terkasta-kasta, terkelompok-kelompok ya. Katakanlah ada guru yang PNS, ada guru yang non PNS, ada guru yang honorer gitu kan. Nah, itu kan menjadi dilematis ya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya mereka sama-sama mengajar peserta didik yang berasal dari masyarakat yang sama. Nah, karena itu ada proses pembedaan seperti itu. Ini menurut saya juga harus diperbaiki ya. Karena akhirnya akan menjadi tidak baik. Nah, kalau begitu maka tanggung jawab pemerintah terhadap keberhasilan pendidikan ini menjadi bagian yang utama untuk mewujudkan pendidikan yang baik, yang merata bagi bangsa kita. Nah, tujuan dari proses pembelajaran holistik dalam PAI itu, sebagaimana kita pahami, tetap masih berputar pada ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di mana ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik ini merupakan ranah-ranah yang terpenting dalam pendidikan adab, pendidikan akhlak yang semuanya itu diwujudkan dalam pendidikan agama Islam. Nah, kemudian aspek evaluasinya apa saja? Evaluasi holistik itu kalau kognitif ya jelas, kalau rumpun PAI itu kan meliputi akidah, Al-Quran, hadis, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban. Jadi Al-Quran, ada hadis, kemudian ada akhlak, ada akidah, ada fikih, dan ada sejarah Islam atau sejarah peradaban Islam. Tapi dalam penilaian evaluasi kognitif PAI itu memang tidak ada rumpun bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah rumpun bahasa, bukan rumpun PAI. Ya, dia punya klaster tersendiri. Orang-orang yang mengajar bahasa Arab itu ya paling tidak punya jurusan PBA, pendidikan bahasa Arab, sehingga memiliki kemampuan menguasai bahasa Arab. Karena itu dalam ruang lingkup disiplin ilmu PAI, bahasa Arab tidak masuk dalam ranah PAI, walaupun sesungguhnya untuk memahami PAI kita harus memahami bahasa Arab. Nah, bagaimana dalam kognitif ini? Kognitif itu ya dalam bisa berbentuk formatif, ya, ujian tertulis, bisa tes lisan, bisa kuis, dan tugas yang menguji pemahaman. Jadi sesuatu yang terkait dengan penguji pemahaman itu merupakan bagian dari evaluasi holistik dalam ranah kognitif. Nah, kemudian ada ranah lagi afektif. Nah, afektif ini terkait dengan nilai-nilai yang abstrak ya, tidak tampak, tetapi bisa diwujudkan, bisa terlihat tanda-tanda atau ciri-ciri ya gitu. Dan ini kadang-kadang ciri-cirinya itu kita agak sulit juga untuk memahami, karena manusia ini selama ini kan memiliki pandangan-pandangan dan keterbatasan-terbatasan. Ada orang mungkin dianggap paling bertakwa, tapi tentunya penilaian manusia terbatas ya. Kita tidak tahu, apalagi terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, karena itu penilaian holistik dalam bentuk afektif itu adalah penilaian dan penghargaan terhadap nilai-nilai agama yang dilakukan oleh peserta didik yang meliputi keimanan, ketakwaan, nah, kepedulian terhadap sesama. Ya, kemudian seperti contohnya misalkan
seorang guru harus mampu melakukan pengamatan sikap ya peserta didik atau mahasiswa ya atau peserta didik ya dalam diskusi. Mereka yang aktif dalam diskusi biasanya mereka yang memahami tema. Mereka yang aktif dalam kemasyarakatan biasanya mereka juga sudah terbiasa di masyarakat. Mereka yang memiliki nilai-nilai baik tentunya mereka sudah memahami norma dan nilai-nilai baik yang diajarkan. Maka kemudian evaluasi afektif ini berisi pengamatan seorang pendidik terhadap nilai-nilai yang dimunculkan dari keimanan, ketakwaan, dan kepedulian. Nah, itu sebagai contohnya. Kemudian ada lagi psikomotorik ya. Nah, psikomotorik ini berpusat pada kemampuan peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan agama dalam tindakan nyata. Tadi kalau kognitif lebih pada ranah pengetahuan, afektif pada tingkah laku, dan psikomotorik ini lebih pada pengamalan, melaksanakan ibadah sholat, puasa, zakat, dan segala macamnya. Kita bisa memahami secara kognitif apa itu sholat. Secara afektif kita bisa memahami ketika sholat itu sebuah ibadah yang dilakukan dengan takbiratul ihram, ya, kemudian diakhiri dengan salam. Tidak ada perkataan yang membatalkan selain bacaan-bacaan sholat. Nah, misalkan. Tapi secara psikomotorik, orang yang melaksanakan ibadah sholat dengan baik, kemudian apalagi dia sampai mengaplikasikan sholat, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu merupakan evaluasi psikomotorik yang sangat penting. Karena ruhnya pelajaran itu di situ. Maka dalam kaidah itu kan al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Maka mengamalkan itu adalah bagian dari ranah psikomotorik ya. Seperti misalkan ibadah, kemudian ada lagi observasi kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian bagaimana mahasiswa aktif di masyarakat, dan penilaian-penilaian lainnya ya yang berbasis nilai-nilai keagamaan. Nah, cara mengaplikasikan evaluasi holistik dalam pembelajaran PAI adalah yang pertama mendesain instrumen penilaian. Instrumen penilaiannya harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saya pikir kurikulum yang akan dikembangkan dan rencananya akan diumumkan pada tanggal 25 November ini itu lebih menguatkan pada aspek-aspek afektif dan psikomotorik, di mana siswa mulai dilakukan proses pembiasaan mulai dari bangun pagi, berdoa, ke sekolah, secara mandiri ya, karena memang anak-anak kita saat ini sangat manja ya, ke sekolah harus diantar, pulang harus dijemput ya, di sekolah mereka tinggal belajar, tidak ada kemauan untuk membersihkan tempatnya gitu kan. Nah, ini juga di satu sisi memang baik, tapi di satu sisi kita terlalu memanjakan, sehingga proses ini akan terbawa sampai dewasa, dan ini menyebabkan peserta didik tidak mandiri dan tidak peka terhadap lingkungannya. Nah, kemudian tes tulis itu bisa dilakukan untuk mengukur pengetahuan kognitif, portofolio yang menunjukkan perkembangan sikap dan keterampilan. Atau juga dilakukan observasi langsung oleh seorang pendidik melalui kemampuan psikomotorik seperti keterampilan dalam melaksanakan ibadah atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dan akhlak peserta didik itu juga bisa dilihat ketika seorang guru itu bertemu dengan siswa ya. Ketika seorang guru bertemu dengan siswa itu juga bisa dinilai bahwa siswa ini baik atau siswa ini sebaliknya. Nah, kemudian penilaian holistik itu juga adalah penilaian yang berkelanjutan. Karena itu evaluasi holistik bukan hanya dilakukan pada ujian akhir,
tetapi sepanjang proses pembelajaran. Nah, evaluasi ini sebenarnya punya implikasi baik bagi peserta didik maupun bagi guru. Ketika guru atau ketika siswa banyak yang menjawab pertanyaan salah, nah ini kan bisa berimbas kepada guru. Bagaimana sih sebenarnya guru menyampaikan metode, menyampaikan pelajaran tersebut. Nah, bisa nanti mulai dari metodenya ataupun mungkin dari yang lainnya. Artinya guru juga harus merespon terkait dengan evaluasi untuk perbaikan, terutama perbaikan bagi guru itu sendiri maupun perbaikan bagi proses-proses pembelajaran lainnya. Nah, karena itu pendidikan itu adalah proses perbaikan yang berkelanjutan. Dalam bahasanya kita sebut sebagai total quality management. Jadi manajemen perbaikan berkelanjutan, tidak pernah selesai. Selama ada manusia, maka manusia perlu pendidikan. Selama ada manusia, maka manusia juga perlu pengobatan. Nah, karena itu yang paling laku ke depan itu ya sekolah dan rumah sakit sebenarnya ya. Selama manusia itu ada, pasti ada yang sakit. Selama manusia itu ada, pasti perlu yang diajar ya. Kalau robot nggak bisa diajar, tapi manusia harus diajar ya. Karena kalau tidak diajar, bahaya akan menyebabkan hal-hal yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Nah, coba kita contohkan aplikasinya, misalkan menggunakan rubrik penilaian yang menyertakan kriteria penilaian untuk kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian memberikan tugas refleksi atau jurnal. Nah, jurnal ini bukan berarti jurnal publikasi ya, tapi catatan-catatan perkembangan sikap peserta didik dalam pembelajaran PAI. Itu kan jurnalnya harus tercatat ya, bagaimana dia dari sebelumnya dan sesudah memahami, tentu ada harus proses-proses perbaikan. Atau juga mungkin melakukan penilaian terhadap proyek-proyek kelompok atau kegiatan-kegiatan yang bersifat kelompok tertentu ya, pegiat-pegiat tertentu dalam hubungannya dengan keterampilan dan aplikasi nilai-nilai agama yang dihayatinya. Nah, kemudian ada umpan balik yang menyeluruh ya, memperkaya pengalaman pembelajaran baik bagi siswa maupun bagi guru, kemudian meningkatkan pengembangan diri baik bagi siswa terutama bagi guru yang mencakup evaluasi untuk membuat seseorang itu menjadi berkembang dari proses-proses pengalaman sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Kita punya keharusan ya untuk melakukan proses pembelajaran yang memang lebih baik, lebih bermakna, sehingga proses pembelajaran ini senantiasa memberikan pengalaman-pengalaman belajar bagi peserta didik, di mana pengalaman ini akan menyebabkan peserta didik memahami aspek-aspek yang dipelajari. Nah, maka kemudian ada beberapa tantangan yang menjadi penyebab dalam pendidikan holistik, penilaian holistik ini. Yang pertama adalah kesulitan dalam mengukur aspek-aspek psikomotorik ya. Jadi pembelajaran agama ini memang bukan seperti IPA ya, pembelajaran matematika di mana ada salah benar dihitung dari proses pembelajaran untuk menghitung angka-angka. Tapi dalam hal agama ini adalah mengukur orang beriman itu kan tidak ada alatnya. Ya, misalkan kalau orang panas itu kan ada ukurannya, misalkan di atas 38 derajat, maka dia harus masuk IGD atau tidak gitu kan, kalau anak-anak. Jadi kalau orang beriman atau tidak, ya tidak ada ukurannya, artinya tidak ada alatnya yang menentukan dia beriman atau tidak. Maka kemudian pembelajaran yang bersifat holistik ini sangat subjektif, karena itu sangat diperlukan guru-guru yang betul-betul memahami terkait dengan aspek
afektif, kognitif, dan psikomotorik. Maka yang diperlukan adalah sebuah instrumen penilaian yang fleksibel, yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman. Kemudian evaluasi holistik itu memakan waktu dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan evaluasi hanya menilai aspek kognitif. Nah, aspek afektif itu kan bisa menelusuri peserta didik itu ketika di rumah dengan wawancara dengan orang-orang yang terdekat ya untuk menilai seorang siswa. Kemudian yang diperlukan adalah kolaborasi ya antara orang tua, antara lingkungan, antara guru untuk bagaimana siswa itu merasa diperhatikan dan merasa dinilai baik oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa, itu saja yang bisa disampaikan ya terkait dengan materi yang ada pada hari ini. Kalau ada diskusi, silakan untuk ditanyakan dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran di kelas ya. Di kelas ini ada kehadiran yang harus diisi, saya harus cek dulu. Kehadirannya B2 ya. Nah, ini kehadiran ya. Ini kehadiran silahkan diisi ya, sudah ada 15 orang yang mengisi kehadiran. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, disilahkan mungkin. Panjang mungkin ada yang disampaikan? Nah, oke ya. Cukup ya. Bu Linda, ada yang disampaikan Bu Linda? Oke, kalau kita anggap cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan kita ditambahkan manfaat, pemahaman dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup. Saya izin pamit duluan ya. Tutup baca hamdalah rabbil alamin. Saya izin duluan.